depan masih kosong. Bangku depan masih kosong. Ya, di sini. Di depan. Kami minta dengan segala hormat tas yang ada ditaruh di bawah. Jadi jangan di bangku karena ada jemaat-jemaat yang mau datang, jadi bisa mengisi bangku yang ada. Terima kasih. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat hari ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita sebagai manusia, tapi karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu kita beri bersama-sama saudaraku. Haleluya Yesus. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan yang diperlambangkan oleh roti dan anggur. Bukti cinta Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh melihat 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus akan disalibkan, di sepanjang jalan Via Dolorosa, dia memikul salib yang begitu berat, tetapi dia terus berjalan. Bahkan di sepanjang jalan dia dihina, diludahi, dicemooh. Bahkan ada yang memukul tubuh Yesus. Yesus menjalani semua dengan kasih yang besar. Dia rela mati di sepanjang jalan yang ada darahnya tercurah. Di atas segala raja, penebus setiap dosa kesalahan kita. Karena salib aku hidup. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin. Kau berikan hidup yang baru.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku berang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami beribadah memperingati hari kematian-Mu, Jumat Agung yang besar. Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar Engkau berikan kepada kami. Karena Engkau ya Tuhan sudah menyelamatkan kami dengan harga yang mahal, dengan darah yang mahal. Engkau dipaku di kayu salib, menebus setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan jalan ibadah ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Engkau berkati puji-pujian kami, Engkau berkati kebenaran firman-Mu, khususnya sebentar kami menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin dan kami percaya kami akan diberkati oleh Engkau. Kami yakin juga kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan, sehingga Engkau ambil alih sepenuhnya ya Tuhan. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya kami beribadah pada pagi hari ini memperingati hari kematian-Mu, karena Engkau yang sudah membebaskan kami, dan Engkau sudah menebus kami, dan Engkau sudah percaya kami kepadamu dengan harga yang mahal. Engkau sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka ya Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terima kasih, baik pimpinan pujian, baik singer, baik tim musik ya Tuhan, baik tim multimedia dan persembahan ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, khususnya hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Engkau yang berkata-kata Tuhan, Engkau yang berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu, hingga kami diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami menerima perjamuan asa yang kudus. Kami yakin juga kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat umat-umat-Mu yang masih di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu, memuji, mengagungkan Tuhan, khususnya memperingati hari kematian-Mu. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan ya, Jumat Agung yang besar, yang Tuhan sudah tolong. Kalau kita boleh ada, kita diselamatkan. Puji Tuhan. Sebentar juga kita akan menerima perjamuan suci ya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan ya. Saya katakan pelayanan perjamuan asa yang kudus kurang ya, personilnya kurang. Saya katakan, saya sudah berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, saya hubungi Bapak Daniel Wikanta. Kata saya, siap enggak ya di dalam melayani perjamuan asa yang kudus? Siap. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Selanjutnya saya serahkan pada pimpinan pujian. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Biasanya 3 kali. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari yang bersejarah dalam kehidupan kita. Seluruh dunia boleh diselamatkan. Pengorbanan Tuhan, Dia yang suci, Dia yang mulia, Dia yang layak disembah dan ditinggikan. Dia menjadi manusia. Amin. Dia dihina, Dia raja tapi Dia dihina. Dia menebus setiap dosa dan kesalahan kita, dan Dia juru selamat dunia. Tetapi yang Dia diludahi, Dia dicemooh. Apa yang Tuhan katakan? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita aplikasikan semuanya di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah dihina dan dicemooh pada saat ini, kalau ada penghinaan dari luar, cemooh dari luar, katakan Tuhan ampun. Amin. Karena apa yang kita terima tidak sebanding dengan yang diterima oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar saudaraku? Amin, haleluya. Luar biasanya Tuhan. Kalau luar biasa semuanya bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Kita yakin dengan pengorbanan Tuhan, kita mau meninggikan namanya Tuhan. Kita mau menyambut Tuhan dengan segenap hati kita.
Yesus disalibkan, dengan cintanya Tuhan Yesus tidak berubah, dan kemenangan. Haleluya. percaya ketika masalah datang, ketika sakit datang, kalau engkau percaya kepada Tuhan, maka iblis akan mundur dalam kehidupanmu, maka sakitmu akan jatuh di tempat ini, dan engkau pulang dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Berikan kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Dia sungguh baik.
baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan. Karena begitu besar pengampunanmu di dalam kami. Tuhan. Seberat apapun dosa yang kami lakukan Tuhan, Engkau membuat semua kesalahan kami, pelanggaran kami Tuhan, dan Engkau gantikan kami Tuhan dengan pribadi yang suci, pribadi yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Setahun timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku.
kasih kepadamu Tuhan. Kau Allah yang maha kuasa. Kasih setiamu tidak pernah Tuhan meninggalkan kehidupan kami. Pengorbananmu di kayu salib Tuhan membuktikan bahwa Engkau sangat mengasihi kami umat-umat-Mu. Dengan apa kami akan balas selain kami hanya mau menyerahkan tubuh jiwa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa memuji dan memuliakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kiranya pujian dan penyembahan kami tadi Tuhan boleh naik berbau dupa harfi. Nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Pertengahan ibadah ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami menyiapkan tanah hati kami untuk diisi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan di tengah-tengah dunia Tuhan, yang semakin hari semakin Tuhan tidak menentu, kabar-kabar yang mencemaskan baik apapun, tapi kami yakin ketika kami berpegang teguh dengan firman-Mu, kami tetap Tuhan setia dan taat Tuhan di jalan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Hamba Tuhan yang nanti akan Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar dia bisa berkata-kata sesuai dengan kebenaran-Mu saja. Terima kasih banyak Bapa. Umat-umat-Mu menyiapkan korban persembahan Tuhan. Kecil besar pun Engkau berkati dan dari tempat yang maha tinggi. Yang paling penting Tuhan memberikan dengan ketulusan hati. Engkau berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa Tuhan yang tidak berkenan, baik dalam pemikiran kami maupun hati kami tengking dan kami usir, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan firman mendapatkan tempat yang layak dalam hati dan pikiran kami. Kami mengucap syukur, mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mau duduk diam mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Silakan persembahan kita pujian pengharapanku hanya Yesus saja. Haleluya. Oh
sudah berikan bagi kalian tempat ini. Lalu ada persembahan pujian dari siapa ya? Maju ke depan yang akan mempersembahkan pujiannya. Jadi belajar vokal grup. Ya, di bawah. Silakan.
belajar menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun agak-agak serak-serak becek, tetapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan. Amin. Aku mau. Sekali lagi, aku mau karena Tuhan. Dari lagu inilah saya mencoba, artinya lagu ini menginspirasi kita untuk membuka satu teks Alkitab. Dan selamat waktu datang, selamat berjumpa, salam sehat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Gembala yang sudah saya kesempatan di tahun ini 2 kali. Sudah 2 kali. Dan semua karena anugerah Tuhan. Saya tadi pagi masuk, rupanya disapa oleh satu murid. Tapi saya tidak ngajar di kelas 10. Cuma saya ngajar di kelas 11 dan kelas 12. Dan rupanya dia bilang, saya SMA Yadika, ini promo. Soalnya dibilang sama kepala sekolah, Pak, kalau Pak melayani kan banyak jemaat kan Pak, promo dikit lah Pak. Yang mau sekolah SMA boleh di SMA Yadika, nanti ketemu saya di sana. Ya. Puji Tuhan, kita lihat di dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-6. 1 Korintus pada pasal yang ke-6. Nah, nama saya sudah ada di sini. Tommy itu ada punya makna, jadi 2 suku kata Tommy, Toraja, Minasa. Kalau tampang, tidak jual tampang ini. Amin. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Nah, ayat 20 ini sebetulnya konklusi dan menjadi inspirasi bagi lagu tadi. Ya. Ini jelas sekali kita bilang ayat 20, nanti kita baca ayat 12 dan seterusnya. Jika sudah dapat katakan amin. Boleh berdiri kan? Mari kita berdiri. Biasanya kalau ada presiden datang kita aja berdiri ya. Apalagi dia Yesus Raja di atas segala raja. Amin. Amin, amin. Kita lihat ayat 12, kita baca bersama. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil akah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Aku mau. Puji Tuhan, silakan Budi. Kesimpulannya begini, konklusi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Nah ini alasannya. Kalau kita sudah lunas dibayar, maka kita boleh pakai itu barang. Kalau belum, pemilik barang bilang begini, itu kan belum dibayar. Itu dia belum bayar. Berapa bulan lagi? 11 bulan. Untuk pakai. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Jadi pertanyaan kita, bagaimana kita memuliakan Tuhan? Aku mau memuliakan Tuhan. Aku mau apa lagi tadi? Memuji Tuhan. Aku mau apa lagi? Banyak sekali sebetulnya. Kalau aku mau, persoalannya adalah di mana? Aku mau. Bukan Tuhannya. Kadang-kadang kan begitu. Boleh nggak? Makanya ikut gembala nanya tadi kan, karena kurang ditanya, boleh nggak mau melayani? Jawabannya apa? Aku mau. Kalau nggak mau, iya kan? Ada masalah pasti. Tapi saya percaya ketika kita mau melayani Tuhan, karena memang kita telah dibeli dan telah lunas dibayar. Nah, mari kita lihat, mencoba mengeksposisi kembali teks ini, karena seringkali kita tidak paham ya, mengapa ini muncul di ayat 20. Mengapa ketika Paulus memberikan satu kesimpulan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Apa alasannya ketika Paulus mengatakan demikian? Kalau kita kembali kepada ayat 12, ya ayat 12 kita lihat di sini. Sebetulnya ini adalah slogan yang muncul di dalam gereja Korintus. Bagaimana mereka menafsirkan tentang kebebasan di dalam Kristus. Sehingga mereka memberikan slogan-slogan di dalam jemaat di Korintus adalah segala sesuatu itu halal bagi. Jadi bagi mereka berkata begini, segala sesuatu itu halal. Nah, karena yang terjemahkannya orang Muslim, jadi dia pakai kata halal. Padahal kata yang tepat adalah segala sesuatu, kata eksis itu diperbolehkan. Jadi slogan yang muncul di ayat 12 ini dikatakan begini, yang ini sering kali ditafsirkan salah oleh apa yang artinya kebebasan di dalam Kristus, yang artinya kemerdekaan di dalam Kristus. Kalau slogan ini muncul, nah biasanya kan kita ada muncul slogan kan, haleluya. Apa slogannya di sini? Haleluya, puji Tuhan. Slogan. Amin. Itu slogan. Makanya orang Korintus juga punya slogan. Waktu mereka memahami tentang kebebasan di dalam Kristus, rupanya kebebasannya adalah kebebasan yang kebablasan. Sehingga mereka mengatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan bagi. Lalu Paulus meresponi akan apa slogan itu. Paulus mengatakan begini, jadi slogan ini sebetulnya disambung menjadi satu dengan jawaban dari Rasul Paulus. Ketika jemaat di Korintus bilang segala sesuatu halal bagiku, tetapi Rasul Paulus mengatakan tetapi bukan semuanya benar. Yang kedua muncul juga slogan yang sama, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Maka Paulus meresponnya, tetapi aku telah, dikatakan begini, segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ini jawaban Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika jemaat di Korintus bilang begini, semua diperbolehkan, tapi Paulus bilang, aku tidak, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apa. Kalau kita lihat sebetulnya jemaat di Korintus ini yang namanya
ada satu pemahaman yang disebut dengan antinomianisme. Antinomosisme. Jadi 3 suku kata, anti, nomos, dan isme. Isme itu paham. Nomos itu pengetahuan. Anti ya anti. Maka ada paham yang muncul di sana yang namanya antinomianisme. Anti kepada aturan-aturan yang diberikan. Jadi mereka pikir ketika mereka dimerdekakan di dalam Kristus, sesuka hatinya bisa buat apapun. Maka Paulus bilang, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tetapi Paulus menjawab, tetapi bukan semuanya berguna. Boleh semua. Yang kita lakukan bisa semua. Apakah itu berguna? Saya selalu bilang pada anak saya, berguna ini, HP berguna. Ya. Tapi apakah diperbolehkan? Dia bilang begini, aku tidak membiarkan diriku diperhambat oleh apa. Ini kan benda mati. Dia nggak pernah ngomong, jangan lepas saya, aku lepas. Nggak pernah. Ini bisa hidup karena ada orang yang hidup yang bukan. Maka Paulus bilang, aku tidak diperhamba, aku tidak mau diperhamba oleh apapun, termasuk ini. Ya. Ada anak-anak sekarang itu disuruh orang tua, makan dulu nak, ini kamu sakit. Ya. Nanti masih seru ini, seru mama, seru banget. 1 jam kemudian mama datang, makan nak. Mama ini kolot banget, seru mah ini, seru mah ini, aku mah. Sudah mau selesai, sudah mau gantung kayaknya tiap hari. Cuma digantung. Datang lagi 1 jam kemudian, makan nak. Mama ini, mama sama. Bayangkan, ya. Coba nih waktu kecil kita putar film waktu kita lahir. Kalau anaknya nangis, mamanya bilang, ntar nak. Nggak ada itu begitu mamanya bilang. Nggak ada nih, bayi masih kecil itu. Nggak ada orang tua. Tar. Nggak ada itu begitu. Tapi sekarang, setelah anak jadi besar, disuruh makan. Ntar mama kolot banget, ini lagi seru. Sakit nih, sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Nah, bayangkan, disuruh makan nggak mau. Bayangkan, mau disuruh makan aja nggak mau. Cuma karena soal ini. Maka Paulus bilang, aku tidak mau. Aku diperhamba oleh apa? Jadi kalau ada, ya, kalau ada pemuda remaja yang sudah diperhamba, mamanya bilang, nak tidur nak ya, jam 10 tidak tidur ya. Mamanya tidur, dia bangun. Mamanya tidur, dia bangun. Besok pagi datang, ma, saya sakit. Padahal nggak sakit, malas doang bangun dia. Pusing. Ada kemarin, karena saya jadi wali dari satu murid. Saya pusing. Dalam hati saya, nipu lagi pendeta itu. Sakit pak, saya pusing. Saya datangin dia sore-sore. Saya bilang, kamu udah dapat surat panggilan. Jangan main-main. Kadang-kadang kan begitu. Nipu lagi. Mama kasih tahu dia sama wali kelas. Bilang, aku sakit. No, dia ngajak mamanya bohong. Bilang aku sakit mah. Kalau pendeta dengar, kudu akan kau sakit. Agak bangun. Maafin aku, Ma. Tuhan maafin aku. Dia bilang sakit, sekarang Tuhan kasih sakit. Dia bilang tolong sembuhkan aku. Yang salah siapa? Dia minta sakit kan? Jujur saja lah. Ngomong, saya bilang ke murid-murid, kalau misalnya kalian terlambat, bilang, Bu, saya terlambat, saya bangun telat. Bilang, ke sekolah saja.
Benar, saya bilang begitu. Kalau anak saya terlambat, saya bilang ke tiketnya, Bu, anak saya terlambat, bangunnya telat. Masa saya bilang, nggak ada, saya bilang memang bangun telat. Guru sudah tahu itu, datang dia. Nggak dihukum, karena sudah ngomong. Kalau memang mau terlambat, ngomong. Langsung kasih tahu wali kelas, Bu, lewat mamanya. Bu, anak saya memang terlambat pagi ini, mohon maaf. Nanti tidak mau terlambat, tetap diterima oleh guru. Udah ngomong, jujur, jangan ada dusta di antara kita kan. Jujur saja. Saya ajarkan begitu, murid mesti ngomong. PR-mu udah selesai. Ya Pak, nanti itu di rumah. Bilang aja kalau nggak dibuat. Bilang nggak dibuat. Jangan bilang PR-nya ada di rumah. Memang PR lagi jalan-jalan. Ini yang sering kali masalah yang terjadi. Kadang-kadang kita anggap biasa. Tapi menurut lagu tadi, aku mau memuliakan Tuhan. Makanya kita bilang, muliakanlah Tuhan dengan muliakan Tuhan. Bagaimana tuh memuliakan Tuhan? Ya itu tadi. Aku mau memuji Tuhan, mengucapkan kata-kata yang bisa memberkati orang. Kan ada itu. Sekarang kalau disuruh lagi, nak, beliin dulu mama pergi masak di warung. Karena sudah terikat dengan mama, nanti aja taruh situ, nanti saya pergi. Mamanya nunggu hangus lah itu makanan, kagak ada garam ditaruh. Lupa mamanya kan, suaminya makan. Kenapa tak ada garam ini makanan? Gara-gara HP. Coba bayangkan, bapakmu datang, udah kelaparan, tiba-tiba makan nggak ada rasa garam. Mamamu yang dimarahin. Masa aku nggak dengan hati? Padahal nggak digaram. Garam sudah menjadi tawar. Cuma gara-gara itu. Coba, karena kita terikat dengan hati. Saya sekarang nggak mau lagi. Pokoknya malam saya tidur. Saya bilang, Papa mau tidur ya. Yuk berdua, Papa mau tidur. Tapi kadang saya bangun jam 1. Saya lihat di atas, saya naik ke atas. Saya cabut tuh. Wifi-nya cak. Saya cabut. Sekarang saya cabut HP-nya. Jam wifi-nya. Lewat jam 11 cabut. Marah-marah. Kalau anak kecil kan dia di lantai. Tapi nggak mungkin lah anak remaja SMA duduk di lantai. Dia cuma terlambat mikir. Tapi ada juga yang begitu kan. Nah, ini udah cewek sini nangis juga soal cuma gara-gara wifi-nya dicabut. Nah, itu sempat begitu. Orang tua kita sekarang itu sulit sekali mengatur anak kalau soal ini. Semua keluarga kayaknya. Apakah dia pendeta? Keluarga pendeta? Benar. Saya bilang, Papa cuma bilang begitu. Ini HP ini kok Papa mau minta katanya beli HP. Kasih, gunakan baik-baik ya, tidur. Ya Pak, aman bos. Anakku tidur, aman bos. Disuruh tidur. Pak, masih jam 10. Pak, masih jam 11. Sudah jam 12 ini, bukan jam 12 sekarang. Papa matiin. Baik. Ya deh. Masa kamu tidur hanya 5 jam? Yang harusnya kan 7 sampai 8. Akhirnya waktu dia bangun pagi, susah bangun. Berantem sama orang tua. Bangun nak, gimana kamu sekolah? Orang tua kan mau kerja. Mengurusin lagi dia, padahal dia harus belajar mandiri. Bangun pagi, siapkan semua keperluan dan pergi ke sekolah. Jangan lupa berdoa. Aku mau. Ya, mari kita lihat lagi di bagian yang ayat yang kedua. Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apa. Nah, rupanya jemaat di Korintus ini bukan jemaat yang apa ini? Artinya jemaat di Korintus sudah terjebak dengan percabulan. Terjebak, kata terjemahan dari bahasa Yunani sebetulnya percabulan itu lebih kepada porno atau pornia, tetapi lebih kepada esensi bahwa ada jemaat yang terjebak dengan pelacur. Ini betul.
Makanya mereka menganggap bahwa segala sesuatu diperbolehkan. Bahkan kawin, melakukan hubungan seks dengan pelacur diperbolehkan, dan ini terjadi. Bahkan lebih hebat daripada itu. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang kelima. Lembaga Kitab Indonesia memberikan judul dosa dalam jemaat. Hebat sekali dosa ini. Nggak ada itu di, ya kalau kita dengar-dengar kagak ada. Mungkin ada, tapi beberapa saya pernah dengar itu. Ya ketika ada seorang anak incest ya dengan ibunya. Dan ini Alkitab juga ada. Dan itu terjadi di dalam jemaat di Korintus. Coba kita lihat ayat 1. Memang orang mendengar, artinya ini sudah terjadi. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ada percabulan. Coba bayangkan. Ini jemaat di Korintus. Bahasa orang hebat. Hebat sekali karunia-karunia roh mereka itu begitu luar biasa. Tetapi Alkitab mengatakan di sini, memang dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidupnya dengan istri ayah. Ini dosa dalam jemaat di Korintus, bukan main-main. Akibat tafsir yang salah bagi jemaat di Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Tetapi Paulus bilang, tapi apakah itu berguna? Tak berguna. Tidak berguna, tidak mempermuliakan Tuhan. Dan itu terjadi. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah kamu lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Jadi bayangkan, mereka masih sombong juga. Mereka menganggap ini biasa bagi mereka. Tapi Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Korintus. Makanya Paulus mengatakan di ayat 20 itu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu maksudnya. Yang kedua, karena kamu telah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Bahkan Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pada pasal yang pertama, kalau kita lihat di situ, 1 Petrus pada pasal pertama ayat 18 mengatakan begini. Sebab kamu tahu, aku tahu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi Petrus bilang, kamu ditebus dengan darah yang sangat mahal. Tidak ada darah yang sehebat dan semahal seperti darah Kristus. Kenapa? Melalui darah Kristus semua dosa manusia diangkat di kayu salib. Dia menanggung di atas kayu salib, menebus setiap dosa kita. Nah itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Ya kalau dia menikah, itu memuliakan Allah. Amin. Tapi ada orang menikah dengan cara yang tidak baik. Incest di dalam keluarga. Itu enggak benar, tidak memuliakan Tuhan, tidak memuliakan tubuh yang tidak memuliakan Tuhan. Bahkan ini yang mau disentuh oleh Rasul Paulus. Nah, bagian ayat 13. Kalau bagian ayat 12 tadi bicara soal
soal antinomianisme, anti aturan, anti hukum. Nomos itu kan hukum. Ya. Itu yang terjadi. Paulus kasih tahu hukum-hukum kepada mereka. Mereka anti terhadap hukum. Mereka pikir, oke, kami bebas melakukan apa saja. Ayat 13 mengatakan begini. Makanan adalah perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk. Nah saudara, ini pengaruh daripada filsafat Yunani. Platonisme. Ada yang menamakan tentang dualisme. Berarti begini, bagi orang Yunani, mereka memahami tentang tubuh ini adalah penjara bagi roh, penjara bagi jiwa. Berarti tubuh ini harus dibinasakan. Tubuh ini mati dan dia binasa. Tetapi Paulus bilang begini, ya, Paulus jawab ini sebetulnya slogan yang muncul. Jadi slogan yang kedua adalah soal makanan. Jadi mereka mencoba kebebasan di dalam soal makanan. Ya makanan kan cuma untuk perut. Apalagi perut ini kan mati. Ya. Tapi Paulus tidak mengatakan begitu. Dia menjawab begini. Ini slogan. Nah, slogan bagi mereka soal dualisme ini, paham dualisme. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Dibilang begitu. Kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Ini slogan mereka. Tapi dijawab oleh Rasul Paulus yang mengatakan begini. Tetapi tubuh bukanlah untuk melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk. Jadi Paulus melihat tubuh itu, roh itu, jiwa itu satu kesatuan yang tidak terpisah. Jadi hanya bisa terpisah kalau dia sudah. Pemahaman orang-orang Yunani mengatakan bahwa tubuh ini tidak akan berarti yuk makan aja. Kan cuma untuk tubuh. Papa saya dulu sampai begitu. Pak, batasi dong. Enggak, papa kan mau mati. Iya mau mati sih Pak, tapi kan nanti jadi susah. Papa saya kan diabetes. Dikasih tahu, apa mesti makannya begini, nggak boleh. Enggak, diambil uang di tasmu. Mama bilang, Mama punya uang hilang ya? Berapa? 100.000. Rupanya pas Mama ke pasar, ketahuan Papa nggak pergi-pergi lagi kan, udah sakit. Lah, kok suamimu nggak datang lagi? Ngapain? Makan di sini. Ada ketahuan. Rupanya setiap kali dilarang makan, dia pergi makan di tempat. Di rumah makan. Bayangkan. Sampai ketahuan, Papa nggak boleh begitu. Papa kan mau mati. Mati Tuhan yang tentukan. Tapi selama kita hidup, mari kita apa? Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Kalau kita sakit kan sebetulnya tubuh kita juga, mulut kita ya. Makan tidak teratur, tidur tidak teratur, bekerja juga tidak teratur. Semua karena tidak teratur sebetulnya. Jadi kalau kita lihat di sini slogan ini dibantah oleh Rasul Paulus. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk Tuhan. Bukan untuk percabulan. Jadi mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Ayat 20 kita lanjut saja, masih ada di sini tapi kita sudah setengah 11 nih. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh. Saya percaya bahwa kita sepakat hari ini untuk bagaimana kita memuliakan tubuh kita untuk Tuhan. Kalau jemaat-jemaat di Korintus dia mengatakan semua diperbolehkan dan mereka melakukan. Bukan cuma melakukan hal yang biasa, hal yang paling menjijikkan dilakukan oleh mereka. Sampai mereka bisa kawin, anak kawin dengan istri ayahnya. Ini terjadi. Betapa mengerikan jemaat di Korintus. Tapi
Tapi Paulus mengatakan di ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Jadi Paulus ingin menunjukkan tentang dualisme ini, tentang paham tentang tubuh yang jahat yang harus dibinasakan. Tapi dia mengatakan Tuhan akan membangkitkan tubuh kita di dalam kemuliaan. Paulus bilang, mereka bilang bahwa tubuh kan sudah binasa, tapi tubuh kita akan dibangkitkan di dalam kemuliaan. Waktu Yesus bangkit, kan kubur-kubur kan terbelah dua kan, orang-orang kudus itu bangkit. Agak lucu juga kan, Tuhan mati pada waktu itu, tiba-tiba Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kubur-kubur kita katakan terbelah dua dan naiklah orang-orang kudus. Kalau kita mikir gimana ya, orang yang pesawatnya meledak di Tuhan kan tidak pernah salah. Dia yang mempunyai dunia ini. Kemudian bangkit tiba-tiba di saat dia pesawat yang terbakar, entah di hutan entah di mana, Tuhan sanggup melakukan itu. Amin. Mau di mana saja sebetulnya. Tapi ini menunjukkan bahwa Paulus mengatakan Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa. Nah, ayat 15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan sekali-kali tidak. Ayat 16, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Ya, jadi kalau ada orang yang mengikatkan diri kepada pelacur, kata cabul itu pelacur sebetulnya, dia menjadi satu tubuh dengan orang itu. Makanya Tuhan menentang itu sebetulnya. Perceraian kenapa? Karena nggak mau ada dua tubuh. Iya kan? Kalau punya suami sudah menikah, ya, dia mau dengan yang lain, dia bukan satu tubuh lagi dengan istrinya. Dia menjadi satu tubuh dengan orang yang selingkuhannya itu. Maka Tuhan bilang gak boleh. Hanya ada kematian yang bisa memisahkan dari perkawinan itu. Itu sebetulnya. Maka dijelaskan di sini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Nah, dijelaskan lagi. Sebab demikianlah kata nas keduanya akan menjadi satu daging. Nah, dia kasih perbandingan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan pada Tuhan menjadi satu roh dengan Nah, kalau kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, maka kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi hidup kita harus memuliakan Tuhan. Menjadi satu roh dengan Tuhan, mengikatkan diri dengan Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, itu yang kita lakukan. Kalau dia dihina, kalau kita juga dihina, kita cuma bilang, ampuni dia Tuhan. Kan begitu. Menjadi satu roh dengan Tuhan. Ya, bukan roh ngedumel. Kalau kita dilecehkan, kita tidak dihargai di satu gereja, kalau kita bilang, aku pindah, nggak mau. Tuhan sedang latih kita untuk jadi kuat. Amin. Kadang-kadang banyak jemaat yang ketika merasa tidak kuat, dia keluar. Ya karena nggak selesai masalahnya gitu. Kalau dia keluar pasti juga sama gitu, di tempat yang sama juga begitu. Tapi kalau dia mengalami masalah di gereja, tapi dia kuat, dia bertahan, sekalipun diperlakukan tidak adil, dia bertahan karena Tuhan mengajarkan dia untuk menjadi dewasa. Dia kuat gitu. Nanti satu waktu ketika dia jadi kuat, dia lihat orang begitu, dia bersaksi, oh juga begitu, tapi aku kuat karena Tuhan. Kan begitu. Jadi contoh. Itu sebabnya di dalam ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Ya. Ada dosa-dosa yang terjadi di luar dari diri, tapi dosa percabulan terjadi di dalam diri. Karena apa? Karena orang ini akan mengikatkan diri kepada percabulan itu sendiri. Itu yang Tuhan tuntut kepada kita sebetulnya. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati. Makanya di dalam ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu,
Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh ini bukan milik kita. Milik siapa? Kristus. Maka Rasul Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Nah itu sebabnya dia bilang di sini, kesimpulannya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dia bilang kalau kamu telah dibeli dan hargamu lunas dibayar oleh darah Kristus, muliakanlah Tuhan dengan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita persiapkan. Tuhan di tengah-tengah perjamuan kudus ini. Satu mungkin kami undang untuk pelayan-pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan asal yang kudus ini. Haleluya. untuk membawa perjamuan ini kepada jemaat. Kuasa-Mu dihidupi
lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Roh Kudus yang memberi kami kesembuhan. Engkau Roh Kudus yang memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita tumpang tangan. Kasih dan anugerah dari Tuhan akan memberkati, memperlengkapi, akan mengurapi, akan menguduskan. Karena hanya kuasa-Mu sajalah Tuhan yang bisa terjadi lewat perjamuan kudus. Kesembuhan, pengampunan dosa, kekuatan dari Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Terpujilah Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lihat salib Tuhan.
Engkau yang mengingatkan kami kembali tentang karya penebusan Kristus di kayu salib. Penyakit kamilah yang ditanggung Kristus, dosa-dosa kamilah yang diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa kami sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Itu sebabnya Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Haleluya. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih oleh bilur-bilur Yesus yang telah kami terima. Terpujilah Kristus Tuhan. Kami makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Haleluya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminum, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Bahwa kami boleh melaksanakan Tuhan yang suci Tuhan. Jadi penyembahan yang kudus yang kuat dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau pulihkan, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Sehingga kami lebih layak ya Tuhan untuk dapat melayani Engkau. Dan kami lebih bersungguh-sungguh Tuhan untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan sudah diberikan. Kami semua sudah dibersihkan oleh darah-Mu ya Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan untuk lebih benar kepada Engkau. Bahwa hidup kami Tuhan menjadi saksi kepada kami boleh berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Engkau berkati beliau dalam pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami serahkan acara dalam tangan Engkau tolong berikan semua. Terima kasih Tuhan, kami berikan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa tersyukur. Haleluya. Amin. Kita menunjukkan kesempatan yang kedua. Kita kepujian untuk berkata, aku sungguh puas dengan Yesus. Terima
persembahan yang saudara berikan bagi pelayanan tempat ini, Tuhan Yesus memberkati panitia yang ada. Puji Tuhan, itu saja informasi gereja pada saat ini. Kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri acara ibadah pada saat siang hari ini. Dan lagi pujian, nanti Bapak Pendeta kami tampak untuk berdoa. besar dan terlalu mahal karyamu Kristus di kayu salib. Darahmu yang tercurah yang telah mengangkat dan menebus setiap dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan di tengah-tengah keberadaan seluruh jemaat GPDI Geria 50 yang telah tanggung di tempat ini. Kami bersyukur untuk kuasa dan penyertaan Tuhan dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan yang sudah memberkati kami, Tuhan yang mengaruniakan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan perlindungan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah kami dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah Paskah pada hari ini. Biarlah Tuhan menuntun dan Tuhan memperlengkapi sehingga semua berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah Paskah, ibadah padang bagi jemaat Tuhan. Memberkati mereka di tempat ibadah, memberkati mereka pergi dan kembali. Biar penyertaan Tuhan menjadi sempurna di tengah-tengah keberadaan mereka semua. Hari ini kami bersepakat memohon anugerah dan belas kasih Tuhan bagi gembala setempat dan keluarga. Tuhan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan dari Tuhan di masa tua. Penyertaan dan perlindungan Tuhan menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan gembala setempat, ibu gembala, bahkan anak cucu diberkati oleh Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan dan anugerah dari terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Semua program kerja yang telah disusun, biarlah Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Di sepanjang tahun 2023, penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka semua, sehingga gereja dan umat Tuhan semakin mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Ibu Sri Wahyuningsi yang berhari ulang tahun. Kami berdoa Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bahagian hidupnya.
di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah keberadaan apapun yang dikerjakan tangannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat penyertaan Tuhan, berkat kekuatan Tuhan, kesehatan dari Tuhan menjadi bahagian seluruh jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, penghantaran dan penyertaan kekuatan kuasa Roh Kudus yang akan dan terus menyertai kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, studi perkuliahan anak-anak kita bersama hari ini, besok dan selamanya. Serta jadilah Tuhan menurut kehendak-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Di tengah-tengah keberadaan Jemaat GPTI Geria 50 Metlan Tamrin Cibitung, saya Pendeta Tommy Hardi Tampang mengucapkan selamat merayakan Hari Jumat Agung Kematian Kristus, dan Tuhan memberkati kita, menyatakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk Jemaat GPTI Geria 50 Metlan Tamrin biar semakin kuat di dalam kasih sayang Tuhan, semakin bertumbuh, dan penyertaan Tuhan semakin melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.